Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masihkah ingat kalian dengan komponen-komponen listrik? Tentu pasti ingat ya, karena di layar video ini terlihat nampak komponen listrik yang sudah terangkai menjadi rangkaian listrik bentuk seri ya. Namun, kita pelajari terlebih dahulu bagaimana cara kita mengaitkan antar komponen ya. Yang pertama adalah komponen listrik energinya, yaitu baterai. Baterai ini lebih baik untuk mempelajarinya adalah 2 baterai cukup ya. 2 baterai ini bisa dihubungkan secara seri. Seri itu seperti ini. Ini kita tidurkan bersama, kita rebahkan bersama. Kemudian ujung baterai yang negatif kiri dihubungkan dengan baterai kanan dengan positif, kutub positif bertemu. Nah, ini mengaitkan antar komponen 2 baterai ya. Lalu kita solatif. Disolatifkannya pastikan betul-betul permukaan menara ini menempel dengan dasarnya kutub negatif baterai kiri ya, seperti ini. Tek, kemudian baru kita solatif. Oke ya, kita coba untuk mengupas ujung kabel. Untuk mengupas ujung kabelnya itu lebih baik pakai korek ya, karena kalau pakai gunting ini khawatir untuk anak-anak, kalau digunting itu khawatir tergunting semuanya, padahal kan yang digunting hanya karetnya saja. Nah, biasanya itu yang ahli orang tua ya, orang dewasa. Nah, anak-anak seperti kalian lebih aman agar tidak kehabisan kabel. Caranya adalah menggunakan korek api. Agar tidak panas dan aman, kita menggunakan lilin. Nah, cara seperti ini. Nah, hati-hati ya, pantauan dengan orang tua. Begini, posisinya horizontal untuk lilin dan koreknya vertikal. Kita dekatkan apinya, setelah nempel di sumbu, kemudian kita tegakkan lilinnya ya. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah dekatkan yang mau dikupas. Nah, seperti ini sampai lunak. Kalau sudah sampai lunak, kita bantu dengan ini. Nah, lunak dia. Supaya nggak panas, kita pakai gunting ya, atau pakai tisu. Pakai tisu, tarik ini karetnya, perlahan, hati-hati panas. Nah, sudah terkupas ya. Ini merupakan serabut-serabutnya, terlihat ya, terlihat serabut-serabutnya kan. Oke, kita luruskan serabutnya, kulitnya yang belum rapi kita rapikan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terkupas, perhatikan. Kelihatan ya. Nah, ini nanti siap dikaitkan ke lampu. Itu di bagian fittingnya. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam lubang ya. Sebelumnya kita coba ujung satunya ya. Ujung satunya juga dipanasi sampai lunak. Batasnya sampai dimana yang mau di kupas. Ini baru kita tempelkan guntingnya, jangan terlalu dalam, baru kita tarik. Nah, muncul ya. Nih, jadi enak, nggak sakit tangan, nggak kehabisan kabel. Nah, ini seperti ini. Sudah ada. Ini biar aman, kalau sudah semua terkupas, lalu kita matikan lilinnya supaya aman untuk safety di rumah. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana caranya untuk menghubungkan ke komponen listrik lampu. Kita masukkan di salah satu ini. Kalau sulit karena serabutnya, disatukan dulu, dipuntir, kemudian kita masukkan seperti kita masukkan jarum masukkan benang dalam jarum ya. Nah,
Kalau sudah seperti ini, bisa kita, kalau yang bisa masukkan lagi boleh. Tapi kalau kesulitan, caranya adalah tinggal dilipat seperti ini. Nah, dilipat seperti ini, kelihatan? Habis dimasukkan, dilipat, baru kita puntir lagi sampai kenceng. Nah, sampai kenceng. Tapi jangan, kalau sudah kencang cukup ya, karena khawatir nanti tembaganya ikut putus karena terlalu kencang tenaga kita ya. Nah, seperti ini udah kencang. Oke. Nah, baru kita hubungkan dengan komponen berikutnya lagi satunya. Dengan apa? Saklar. Ini kita pakai warna merah nggak masalah. Dia warna itu hanya untuk membedakan ya. Kita masukkan lagi seperti biasanya. Nih, sama ya, dia ada 2 lubang. Kita satu-satu masukin ya. Nah, ini kita tarik. Kemudian seperti biasa, kita lipat. Setelah masuk lubang kita lipat, baru kita puntir. Nah, ini bakal kencang. Dan perhatikan baik-baik, hasil kaitan kita ini tidak boleh sampai menyentuh lubangan yang sebelah. Karena ini fungsinya adalah pemutus dan penyambung listrik, ya. Jadi kalau terhubung, ya dia akan menyala terus, nggak berfungsi si pemutus dan penyambung apa namanya. Ya ini seperti ini udah tersambung ya. Nih. Tapi ini sebenarnya kurang kencang, jadi harus dikencangkan lagi. Kalau belum yakin harus dikencangkan ya. Melakukan hal ini harus dengan sabar dan teliti. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah menghubungkan komponen yang lainnya. Jangan lupa lilin dinyalakan ketika kita ingin mengupas ujung kabel. Jika tidak, langsung dimatikan demi safety di rumah. Ingat, posisinya seperti ini. Lilin horizontal, korek api vertikal, kita nyalakan dekat sumbunya hingga sumbu terkena api. Lalu kita tegakkan. Kemudian kita berdirikan tegak, sempurna, tidak jatuh. Lalu kita ambil kabel yang akan kita kupas ujungnya seperti biasa. Batas yang mana yang mau dikupas, segini. Oke. Kalau sudah terbakar cukup segini. Kemudian kita ambil gunting, menempel sedikit aja, lalu kita tarik. Nah, ya, gampang ya. Oke, selanjutnya di ujung satunya juga segini kita bakar. Nah, kalau sudah terlihat kayak hangus, peruntus-peruntus, nah ini baru bisa kita tarik pelan-pelan ya. Kalau dirasa udah mengeras lagi, kita dekatkan lagi dengan apinya. Kemudian kita tarik dengan gunting, menempel sedikit aja, baru kita tarik. Nah, enak ya, seperti kita menikmati makanan, enak. Maksudnya tidak kesusahan untuk mengupas gitu ya. Nah, kalau mengupas buah asik, langsung dimakan deh buahnya. Kalau ini kepuasan membuat rangkaian listrik gitu. Nah, kira-kira kita masih menggunakan api nggak? Jika tidak, dulu kita matikan. Oke. Selanjutnya, tadi Bunda sudah mencoba menghubungkan saklar, namun kurang kenceng, sehingga Bunda ganti dengan ini saja, dengan berwarna hitam. Posisi saklarnya adalah kondisi off ya. Mau di kondisi on juga nggak masalah sih, gitu. Tapi lebih baik off saja. Nah, kita letakkan di ujung off untuk mengaitkan dengan kabelnya. Masukkan seperti ini, kelihatan ya. Ini Bunda sudah masukkan seperti ini kan. Nah, ini ada serabutnya tidak terikut nih. Kita ulang. Dipuntir aja supaya enak. Semua masuk ke dalam lubangan, tidak ada yang tertinggal. Nih, perhatikan. Ini masuk ya. Nah, baru kita tarik. Nah, ketika kita tarik, pastikan ketika melipat itu harus bersabar. Ya. Nah, seperti ini sudah terkait kan?
seperti ini. Nih, dipegang seperti ini, sudah terkait kan? Dibaliknya juga. Baru kita puntir. Ini kencang ini. Nah, ini kencang. Perhatikan kencang ya. Nah, kencang seperti ini. Nah, terlihat kaku, berarti kencang. Kemudian ujungnya satu kita hubungkan ke lampu, komponen lampu. Nah, ujungnya lampu tadi kan belum terhubung dengan kabel, baru kabel merah, ini kabel hitam. Artinya setiap lubangan itu berbeda kabel, cuman beda warna, beda potongan kabel gitu. Nah, kita masukkan ya. Nah, ini yang matanya minus itu bersabar ya, pakai kacamata. Seperti Bunda ini sudah mata tua, tapi insya Allah semangat muda aja. Demi anak-anak soleha semakin cerdas. Nih, kalau sudah masuk seperti biasa kita lipat. Caranya kita lipat gini, baru kita pegang ujung di sini, kemudian kita puntir. Nah, ini kencang ya. Nah, cukupan lah kencang tenaga kita ya. Jangan terlalu kuat, khawatir malah putus deh. Nah, seperti ini. Kita buat ini. Mau dihubungkan satu lampu lagi ya. Oke, baik. Kita hubungkan satu lampu lagi agar persis seperti ini ya. Ini namanya kalau yang berderet adalah seri. Nah, ini nggak kelihatan mata Bunda. Kita masukkan dulu pelan-pelan sebentar. Nah, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau nggak masuk semua ke dalam lubangannya, berarti tinggal dikunci erat dengan serabut-serabut yang tidak bisa masuk. Cuma jadi nggak rapi gitu ya. Memang lubangannya ini terlalu kecil, jadi kita harus bersabar. Ya udah seperti ini. Nah, karena merupakan kawat ya, bukan besi, logam, jadi mudah untuk dipuntir. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi untuk membuat paralel, buatlah rangkaian sama seperti ini. Jadi ada dua picis gitu ya, persis seperti ini. Nah, ujungnya sini sama sini siap untuk dihubungkan satu kabel lagi, satu kabel sini menuju ke baterai. Oke. Sekarang baterainya, cara untuk dihubungkan komponen listrik dua baterai ini, menghubungkannya adalah kutub positif ini bertemu dengan kutub negatif ini. Jadi harus yang berbeda jenis ya, yang lawan jenisnya begitu. Lalu kita hubungkan agar tidak lepas. Kalau dalam center kan tinggal dimasukkan aja dalam tempat baterainya ya kan. Nah, caranya seperti ini. Pegang aja, berdiri tegak, vertikal. Ini solasi ditempel di atas. Nah, ini bawah ditempel sini. Nah, sudah menempel dia ya. Seperti ini, lurus, pastikan. Nih, kemudian ambil solasi lagi untuk sisi sebelah sini. Jadi saling narik kencang. Nih, tegakkan gini kan, kita tarik solasinya. Nggak kelihatan ya karena bening solasinya nih, nggak kelihatan. Tapi solasinya dari atas ke bawah ya, jadi dia kencang ngasihnya dari atas ke bawah. Jangan seperti ini. Kalau ngasihnya seperti ini nggak kenceng, meletakkannya dari atas ke bawah, kemudian ke samping lagi dari atas ke bawah. Jadi dia kencang, saling menempel ujung positif dengan ujung negatifnya. Ini udah kencang banget ini, dan lurus hasilnya. Nah, kalau sudah, ini siap dihubungkan kabelnya. Karena ini dia positif, aliran listrik itu sama dengan aliran air. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga listrik mengalir dari muatan positif ke muatan negatif.
Jadi istilah kutub positif ini artinya baterai yang memiliki muatan listrik namanya muatan positif. Sedangkan negatif ya muatan negatif ini ya, abu-abu ini. Nah, kelihatan ya. Nah, kemudian kita ambil kabel lagi ya. Coba kita pakai kabel pendek ini. Kabel pendek ini kan. Kita ambil kabel pendek bagi 2. Kabel pendek ini untuk membuat rangkaian seri. Rangkaian seri itu seperti ini, berderet. Lalu kita gunting. Setelah bagi 2 sama panjang dengan cara dilipat, itu kita gunting. Setelah digunting, kita bagi 2. Kita belah. Belah aja, tarik, nggak usah pakai gunting. Ya. Nah, yang merah ini untuk dihubungkan ke saklar yang tadi nih. Nih. Ini ke sini, di sini. Gitu ya. Oke. Sama caranya, dibakar, lalu ini ditempelkan, dibakar juga, dikupas, tempelkan ke sini dan tempelkan ke sini. Ingat supaya tidak nyetrum di tangan, posisinya di sini adalah off. Oke. Paham? Untuk bagian yang kedua kita pelajari ini bagaimana cara menghubungkan antar komponen-komponen listrik. Ya, seperti ini antar 2 baterai. Tadi antar lampu dengan saklar, lampu dengan lampu. Nah, kemudian yang terakhir sama halnya dilakukan seperti tadi, lampu dengan baterai dan di sini saklar dengan baterai. Oke, cukup sekian dari Bunda. Terima kasih perhatiannya.